Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, ataupun sore, juga malam bagi rekan sahabat saudaraku yang kembali membuka channel saya ini. Sore hari ini saya berada di Bumi Emas, tepatnya di Taman Heru, tidak jauh dari rumah saya, yang mana saya jalan-jalan terpantok ingin melihat kayak apa sih Taman Heru gitu ya. Walaupun tempatnya kecil, katanya bagus gitu kan. Akhirnya saya mengenakan sepeda motor meluncur ke sana karena berhubung dekat ya, nggak ada 10 menit nyampe gitu kan. Nah, di sana terpancang beberapa patung superhero, cuma 3 ya, seperti itu, yaitu 1 Gatotkaca, Satrio Pringgondani, terus Transformer, juga Iron Man gitu kan, superhero semua. Nah, di sini mengambil inspirasi saya untuk sedikit menceritakan mengenai Raden Gatotkaca tersebut ya, yang berasal dari Pringgondani. Sahabat, rekanku, saudaraku semuanya ya, saya hanyalah sebatas ringkasan saja ya cerita mengenai Raden Gatotkaca ya. Raden Gatotkaca itu adalah seorang tokoh dalam Wiracarita Mahabharata. Gatotkaca putra dari Werkudara ya, atau bisa dikata Bimoseno ya, dari keluarga Pandhawa. Dan ibunya Gatotkaca bernama Arimbi. Dia anak ya dari kerajaan Pringgondani. Nah, sahabatku, saudaraku sekalian, kita mengulas dari awal kelahiran Gatotkaca ya. Saat itu, sebelum Pandhawa dan Kurawa itu pecah ya, nah, itu pernah terjadi peperangan antara Hastina dan lain ya. Nah, dimana si Gatotkaca lahir di kancah saat perang ya, perang besar, yaitu raja raksasa itu menyerang Hastina. Nah, dimana saat itu si Gatotkaca masih baru lahir ya, itu pusar ya, atau tali pusar ya, itu tidak bisa diputus ya, itu hanya bisa diputus dengan senjata milik para dewa. Nah, saat itu Arjuna itu pakliknya karena adik dari Raden Bimo atau Werkudara ya, itu mencoba memotong dengan warangka daripada keris yang pernah dia tapa. Dia hanya mendapat rangkanya saja, yaitu rangka dari keris Kunto Wijayandanu. Nah, kerisnya itu dipegang oleh Karna ya. Karna itu adalah anak pertama saat Kunti melahirkan lewat telinga, namanya Karna ya. Karena malu, Kunti membuang Karna ya di Sungai Gangga dan ditemu ya oleh orang dan dibesarkan ya. Nah, singkat cerita, Gatotkaca tersebut pusarnya terpotong, tetapi warangka tersebut masuk ke perut daripada Gatotkaca. Saat itu terjadi, Gatotkaca ditimang oleh ibunya yaitu Arimbi di sebuah taman. Nah, saat itu taman kedatangan raksasa ya, karena keadaan perang ya,
bayi yang digendong atau ditimang oleh Arimbi selaku ibu Gatotkaca ya, itu direbut oleh raksasa tadi ya, dibawa ke hutan ya, mau dibunuh ya. Raksasa tersebut membawa bayi kecil yang Gatotkaca tadi ya, itu dilempar ya, dilempar ke atas agar jatuh ya, hancur. Akan tetapi di saat itu waktu dilempar direbut oleh para dewa ya, masih ponang ya, masih kecil banget bayi gitu ya, karena baru lahir. Nah, sama dewa dibawalah ke Kayangan. Nah, di Kayangan bayi yang kecil tadi itu dimasukkan ke kawah Candra di muka yang sangat panas, dan di kawah tersebut oleh para dewa diberikan senjata semua, melebur di situ ya, ibarat besi, baja dan lain-lainnya. Dan besi, baja, senjata-senjata kuasa daripada para dewa itu menyatu ke tubuh Gatotkaca. Nah, akhirnya Gatotkaca mendadak menjadi besar ya, menjadi dewasa. Nah, setelah itu Gatotkaca disuruh para dewa untuk kembali ke Hastina untuk membantu semua rakyat ya yang ada di sana. Ya, akhirnya raja raksasa tersebut gugur ya, karena gugurnya itu dibunuh oleh Gatotkaca sendiri. Nah, akhirnya Gatotkaca menjadi sebuah satria yang besar ya. Di saat nikah ya, itu dia pernah pamannya yang bernama Kalabendono, Gatotkaca tidak sengaja itu memukul Kalabendana sampai pamannya yang bernama Kalabendana tersebut meninggal. Dan sebelum meregang nyawa, Kalabendana bilang, saya mau ke surga dan saya tunggu bersama dirimu, karena Kalabendana sangat senang sama si Gatotkaca dan sangat sayang ya sama Gatotkaca, sehingga dia menunggu walaupun mati akan ditunggu di pintu surga. Nah, akhirnya betul terjadilah sebuah peperangan yang dinamakan Baratayuda Jayapinangun, di mana perang antara Kurawa dan Pandawa. Nah, di saat itu si Pandawa ya, Arjuna dan si ayahnya Gatotkaca, yaitu si Bimo ya atau Werkudara ya, itu kapupuh perang ya, jadi hilang dalam sebuah peperangan gitu kan. Prajuritnya Pandawa ini kalah ya, karena dengan Kurawa dia memakai strategi perang ya, strategi perang yang bernama Cokrobyuha ya. Siapa yang masuk ke perangkap itu pasti mati ya. Karena keahlian daripada Kresna, yaitu titisan Dewa Wisnu, itu memberikan arahan yang berperang harusnya saat ini pengganti Arjuna, yaitu anaknya Arjuna yang bernama Abhimanyu ya. Akhirnya Abhimanyu masuk perang, di mana Abhimanyu gugur dipanah, beberapa panah nancap ke tubuhnya. Jadi ibarat seperti kayak landa itu ya, tertancap semuanya, panah-panah semua di tubuh ya, di tubuhnya. Dan akhirnya gugur, di mana gugurnya Abhimanyu membuat kemarahan daripada Gatotkaca, karena Gatotkaca sangat sayang pada adiknya sepupu tersebut. Akhirnya dia berangkat perang di malam hari. Nah, di mana di malam hari itu ada aturan perang Baratayuda itu tidak boleh perang di malam hari, harusnya adalah siang sampai sore. Nah, akhirnya Gatotkaca tetap berangkat perang. Dia terbang ke udara, tetapi dia nggak menyadari kalau Kotang Antakesumo yang bergambar bintang itu menyala ya di langit ya, karena gelap menyala dia. Ya, banyak pasukan Kurawa yang gugur ya, prajurit Kurawa pada gugur, kepalanya dipotong sama oleh Gatotkaca tersebut.
akhirnya si Kurawa ya, itu Raja Kurawa itu minta bantuan pada Karna ya, Adipati Karna tadi ya, untuk menghentikan daripada sepak terjang Gatotkaca. Akhirnya Adipati Karna tersebut berangkat. Dia tahu ya, kenapa keponakannya malam kok ikut perang, padahal malam nggak boleh ya. Berhubung Kurawa banyak yang terbunuh, akhirnya si Karna tersebut melepaskan keris ya, ataupun senjata panas Kuntowijoyo ya, itu keris ya, keris Kuntowijoyo dilempar ke atas. Keris tersebut memburu Gatotkaca sampai ke langit ya. Gatotkaca terus terbang menuju ke atas sampai sembunyi di mendung ya, yang sangat gelap ya. Keris pun tidak bisa nyampe karena tingginya Gatotkaca. Dan di saat itu juga pamannya Kalabendana yang terbunuh ya oleh tangan Gatotkaca tadi itu mendatangi keris, mengambil keris tersebut, menghampiri mencari Gatotkaca. Dimana ketemu, sebenarnya dia tidak tega ya sama Gatotkaca ya, apalagi untuk membunuh keponakannya ya. Nah, seperti itu tidak tega. Nah, tapi Gatotkaca tahu ya, karena dia memang salah walaupun nggak sengaja membunuh pamannya sendiri yaitu Kalabendana. Akhirnya dia membenturkan diri ke tubuh pamannya tadi. Katanya paman membawa keris Kuntowijoyo tadi, tertusuklah tubuh Gatotkaca ya. Ya, keris tadi masuk ke rangka ya, rangka yang ada di tubuh si Gatotkaca. Makanya dikatakan namanya keris Curiga Manjing Warangka ya. Jadi curiganya itu kerisnya, karena warangkanya itu saat dia diputus pusarnya ya, rangkanya masuk ya, punyane si Arjuna, sehingga di situ Gatotkaca gugur seperti itu. Jadi dia adalah satria Pringgondani yang mencintai rakyat ya, itu gugur dalam peperangan. Nah, soal Werkudara ya atau Bimasena itu punya anak yaitu Antareja, Antasena, Gatotkaca. Gatotkaca itu ibunya itu sebenarnya raksasa tapi berparas cantik dan lembut yang bernama Arimbi. Antasena itu anak dari Dewi Urang, Urang Ayu. Antareja dari ibunya yaitu Nagagini. Mungkin hanya ini ya sahabat saudaraku sekalian. Tentunya terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen ataupun share, dan harapan semoga panjenengan tetap diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata wa taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.